Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Rita Nurlela di mata pelajaran IPS kelas 8. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah redistribusi pendapatan nasional. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi mengenai pelaku ekonomi, perdagangan antar pulau atau antar daerah dan perdagangan internasional, serta ekonomi maritim dan agrikultur. Kegiatan tersebut merupakan usaha-usaha di bidang ekonomi. Tujuan usaha-usaha di bidang ekonomi yaitu terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tetapi masih terdapat kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah. Perhatikan gambar di samping. Gambar ini menunjukkan bahwa apartemen dan gedung mewah bersebelahan dengan lingkungan kumuh. Nah, ini merupakan bukti bahwa adanya kesenjangan dalam pendapatan di masyarakat. Masalah seperti gambar di atas tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadinya kriminalitas, kemiskinan, ataupun narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pendistribusian kembali pendapatan nasional. Sebelum memulai materi tersebut, Ibu sebutkan dulu kompetensi dasarnya. 3.3 Menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. 4.3 Menyajikan hasil analisis tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan. Yang kedua, menyebutkan bentuk-bentuk redistribusi pendapatan. Yang ketiga, menjelaskan program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Yang keempat, menjelaskan beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan. Apakah itu redistribusi? Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Jaminan sosial yang dikumpulkan dari pungutan resmi dijadikan investasi sosial yang akan menguntungkan dalam jangka waktu panjang. Bentuk-bentuk redistribusi pendapatan ada dua, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal adalah kegiatan transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan masyarakat yang kuat kepada masyarakat yang lemah secara ekonomis. Redistribusi horizontal yaitu kegiatan transfer uang antar kelompok, yaitu dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya, seperti transfer uang dari laki-laki ke perempuan, orang dewasa ke anak-anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Perhatikan gambar di samping. Gambar ini merupakan gambar alur distribusi pendapatan. Kita membeli barang dari minimarket. Nah, dari barang tersebut ada pajak. Pajak dari barang tersebut masuk ke pemerintah. Oleh pemerintah nanti disalurkan dalam bentuk subsidi.
Dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia untuk dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, antara lain dengan merealisasikan beberapa program pemerintah. Program-program pemerintah tersebut dapat diaplikasikan pada program-program berikut ini. 1. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Yang kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. 3. Pengembangan usaha atau industri kecil. 4. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility. Yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Baiklah, kita bahas satu persatu program-program tersebut. Yang ke-1 adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari pangan, sandang, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Pemberian jaminan akses kebutuhan dasar kepada masyarakat miskin sudah dilakukan pemerintah, seperti pemberian BOS, pemberian bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, dan beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan dasar bagi mereka yang kurang mampu. Contohnya pemberian KIP atau PIP. Yang kedua adalah program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Program ini bertujuan membantu masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil melalui peminjaman modal usaha dengan bunga rendah. Program kredit lunak ini dikenal dengan nama KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Program pengembangan industri kecil dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau dikenal dengan PNPM Mandiri Pedesaan. Tujuan dari PNPM Mandiri Pedesaan yaitu mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Program ini untuk mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat pedesaan. Program yang keempat yaitu pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility. CSR ini merupakan suatu program yang dilakukan oleh badan usaha swasta maupun milik negara untuk memberikan tanggung jawab sosial kepada lingkungan masyarakat sekitar badan usaha tersebut. Contohnya dengan pemberian beasiswa untuk anak kurang mampu dan sumbangan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar. Diharapkan dengan adanya CSR, ekonomi masyarakat bisa meningkat dan terjalin hubungan yang harmonis antara badan usaha dengan lingkungan sekitarnya. Program yang kelima yaitu pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pemerintah konsisten membuat kebijakan hukum yang adil agar badan usaha di Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di era globalisasi ini. Hukum yang tidak mendiskriminasi golongan bawah merupakan kebijakan dasar untuk menciptakan redistribusi pendapatan nasional. Lalu, bagaimana cara untuk melaksanakan redistribusi pendapatan di Indonesia? Ada beberapa cara atau alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia, yaitu dengan cara subsidi dan pengenaan pajak. Subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contoh subsidi pupuk kepada petani dapat kalian lihat pada gambar di bawah ini. Selain pemberian pupuk, pemerintah juga memberikan subsidi BBM.
Selain subsidi, ada juga pengenaan pajak. Pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Contoh, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak barang mewah, dan lain-lain. Jadi, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan di Indonesia. Kesimpulannya adalah hasil pengembangan berbagai sektor dan aktivitas perdagangan perlu didistribusikan kembali kepada masyarakat secara adil dan merata, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pemerataan redistribusi pendapatan, pemerintah telah melakukan beberapa usaha antara lain pemberian subsidi dan pengenaan pajak. Sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.